Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga siap dengan pembelajaran kita hari ini. Materi kita hari ini kita akan belajar tentang Indonesia pada masa Peta konsep kita hari ini adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama kita belajar tentang pengertian reformasi, yang kedua kita belajar tentang latar belakang reformasi, yang ketiga kita belajar tentang tujuan reformasi, dan yang keempat kita belajar tentang kronologi mundurnya Presiden Soeharto. Kita belajar yang pertama dulu adalah tentang pengertian reformasi. Reformasi merupakan perubahan yang terjadi secara drastis yang bertujuan untuk perbaikan pada bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat atau suatu negara. Di mana reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 itu dilatar belakangi oleh berbagai krisis multidimensi. Ada krisis ekonomi, krisis politik, krisis hukum, dan krisis sosial. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah terjadinya krisis ekonomi. Krisis ekonomi di Indonesia terjadi ketika bulan Januari 1998 nilai tukar rupiah menurun menjadi Rp16.000 per dolar Amerika. Nah, hal ini juga akhirnya memicu dengan naiknya harga-harga sembako dan terjadinya PHK massal di Indonesia. Yang kedua adalah adanya krisis politik. Krisis politik yang terjadi pada waktu itu adalah karena kemenangan Golkar yang dianggap curang di dalam pemilu, di mana pada masa itu Golkar menjadi satu-satunya partai yang didukung oleh pemerintah dan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah. Kemudian yang kedua adalah adanya pemerintahan yang otoriter, di mana pemerintahan Soeharto dianggap pemerintahan yang bersifat keras atau represif, di mana terjadi penekanan terhadap hak-hak dan kebebasan rakyat. Rakyat tidak memiliki kebebasan untuk berpendapat. Yang ketiga adalah adanya krisis hukum, di mana hukum dapat dibeli atau hukum diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki kekuasaan dan memiliki uang yang banyak, sehingga seringkali terjadi ketidakadilan di dalam proses hukum. Kemudian yang keempat adalah adanya krisis sosial. Krisis sosial di Indonesia pada 1998 ditandai dengan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuan reformasi yang pertama adalah suksesi kepemimpinan nasional, yang kedua amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang keempat penghapusan dwifungsi ABRI, yang kelima penegakan supremasi hukum, dan yang keenam adalah adanya otonomi daerah.
dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini. Kronologi mundurnya Soeharto dimulai ketika 22 Januari 1998 rupiah melemah sampai 16.000 per dolar. 5 Maret 1998, mahasiswa dan rakyat menolak pertanggungjawaban Presiden Soeharto. Tapi dalam pemilu 1998, Presiden Soeharto justru terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia selama 32 tahun berkuasa, sehingga kemudian memicu terjadinya gelombang demonstrasi mahasiswa. 12 Mei 1998 terjadi penembakan mahasiswa Trisakti yang sedang berdemonstrasi menuntut mundurnya Soeharto. 12 Mei 1998, mahasiswa dari berbagai daerah melakukan demonstrasi dan berduka cita atas tewasnya mahasiswa di Trisakti. 14 Mei 1998, terjadi kerusuhan dan penjarahan di Indonesia, di mana banyak sekali toko-toko yang dimiliki oleh kaum etnis Cina itu dijarah dan kemudian dibakar oleh massa akibat kemarahan massa yang menganggap bahwa pemerintah hanya mengutamakan kaum etnis Cina. 20 Mei 1998, gelombang gerakan mahasiswa semakin membesar. Ribuan mahasiswa akhirnya berhasil menguasai gedung DPR MPR. 21 Mei 1998, untuk mencegah kerusuhan yang semakin meluas dan memenuhi tuntutan mahasiswa dan rakyat Indonesia, akhirnya Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia yang sudah berkuasa selama 32 tahun. Sampai di sini jelas. Terima kasih atas perhatian dan atensi kalian yang luar biasa mengikuti pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.